Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali lewat renungan harian HKBP Tanjung Priuk. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah hari ini. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Yang menjadi firman Tuhan buat kita pada hari ini terambil dari Lukas pasal yang ke-10 ayat 21, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yesus sangat bersukacita atas keberhasilan para murid melakukan tugas pelayanan yang diberikan olehnya. Yesus berbahagia karena Bapa Surgawi menyembunyikan identitas Yesus kepada orang bijak dan orang pandai, dan menyatakan identitas Yesus kepada orang kecil. Yesus diperkenalkan kepada rakyat kecil, dan Yesus banyak berkarya bagi orang kecil. Memperhatikan orang kecil, seperti orang miskin, terlantar, termarginalkan, dan lain-lain, adalah pelayanan yang luar biasa. Kemampuan kita menolong dan melayani orang kecil akan membuat hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Ia mempersembahkan ucapan syukur yang hikmat kepada Bapanya karena mempekerjakan orang-orang biasa seperti murid-muridnya. Itu merupakan suatu pelayanan yang sangat tinggi dan terhormat. Kita sudah menemui hal ini sebelumnya dalam Matius 11 ayat 25 sampai 27. Hanya saja di sini ditambahkan kata-kata, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus. Sudah sepantasnya bila harus diberikan perhatian khusus kepada kata-kata pada waktu itu. Sebab kejadian seperti ini begitu jarang terjadi. Mengingat bahwa dia adalah seorang yang penuh kesengsaraan. Pada waktu itu, saat ia melihat iblis jatuh dan mendengar keberhasilan para pelayannya, pada waktu itu juga bergembiralah Yesus. Perhatikanlah, tidak ada yang mampu membuat hati Tuhan Yesus lebih bergembira dibandingkan dengan kemajuan penyebaran Injil dan kejatuhan iblis melalui pertobatan jiwa-jiwa kepada Kristus. Kegembiraan Kristus merupakan sukacita yang penuh, suatu sukacita batinia. Ia bergembira dalam Roh Kudus. Namun, bagaikan air yang dalam, sukacitanya tidak bersuara. Ini adalah sukacita yang tidak bisa diganggu orang lain. Sebelum ia mengucapkan syukur kepada Bapa, ia bergembira terlebih dahulu. Sebab sama seperti ucapan syukur merupakan ungkapan sukacita kudus yang murni, begitu pula sukacita kudus adalah akar dan sumber dari ucapan syukur. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami, selalu memelihara kami,
memberikan kami napas kehidupan dan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Inilah yang menjadi kekuatan kami untuk boleh melangkah, beraktivitas, dan melakukan seluruh pekerjaan kami. Oleh karena itu Bapa, ke dalam tangan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, terkhusus yang mendengarkan renungan harian ini. Tuhanlah kiranya yang memberkati mereka, berkati mereka di dalam perjalanan, di rumah, di pekerjaan. Berkatilah juga mereka Tuhan di dalam setiap pengharapannya. Biarlah kiranya kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai mereka. Bapa yang baik, berkatilah juga jemaat-Mu yang saat ini mungkin mereka sedang bergumul, baik itu persoalan di pekerjaan, di rumah tangga, apapun juga yang saat ini sedang mereka hadapi. Biarlah kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan peneguhan, terlebih Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Bagi para jemaat-Mu yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun dirawat di rumah sakit, Tuhanlah kiranya yang memberikan buat mereka kekuatan, kesembuhan, memberkati setiap obat yang mereka konsumsi dan perawatan yang mereka sedang jalani. Biarlah kiranya Tuhan yang memulihkan mereka dan memberikan mujizat-Mu bagi mereka. Ya Allah Bapa, bagi jemaat-Mu juga yang hari ini memperingati hari kelahiran dan pernikahannya, Tuhanlah kiranya yang berikan kesehatan, umur panjang, dan menambahkan berkat-berkat sukacita bagi mereka. Tiap-tiap pengharapan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang menjawabnya dan Tuhan juga yang memberkatinya. Ya Allah Bapa, berkatilah juga gereja-Mu, berkati setiap pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu, dan biarlah melalui gereja-Mu nama Tuhan semakin dimuliakan. Berkatilah bangsa dan negara kami, berkati pemimpin bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan buat para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka beroleh kebijaksanaan untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Ya Tuhan Allah Bapa, sempurnakanlah kiranya doa dan permohonan kami ini ketika kami mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kuduslah kiranya yang menyertai kamu sekalian. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas buat kita pada hari ini. Salam sehat selalu. Shalom.